Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa di minggu terakhir ya, kayaknya ini minggu terakhir kita puasa. Semoga kalian tetap bersemangat. Hari ini aku akan menata ulang halaman depan ini ya, halaman depan rumah. Karena kita ini mau lebaran, jadi kayaknya perlu suasana baru yang seger dan asri. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak perubahan ya dari halaman aku sebelumnya, karena halaman depan rumahku ini memang cukup lama terbengkalai. Yang akan aku lakukan adalah yang pertama aku akan menguruk bagian di bawah jendela dengan menggunakan tanah yang ada di frame halaman. Jadi tanahnya aku nggak ngambil di tempat lain ya, jadi aku ambilnya yang ada di taman ini, kayak ada frame-nya gitu. Dan frame-nya itu tanah berpasir gitu. Jadi dia itulah yang akan aku gunakan sebagai bahan untuk menguruk, meninggikan yang di bawah jendela kamar. Karena kalau di bawah jendela kamar ini kalau hujan biasanya airnya menggenang. Karena posisinya lebih rendah dari yang ada rumputnya gitu. Jadi perlu ditinggikan. Untuk tanaman lain sudah aku turunin ya teman-teman ya. Cuman anggrek yang bonsai anggrek itu aja yang aku nggak kuat buat nurunin, jadi aku diamin aja. Hari ini aku dibantu sama Pak Bidin dan Pak suami. Ikutin aku terus ya. Di bagian frame ini rencananya aku mau taruhin batu putih teman-teman, jadi tanahnya perlu aku kurangin. Itu kenapa tanahnya aku pakai nguruk. Setelah pengurukan selesai, kita mulai kepada tahap selanjutnya, yaitu kita menyabit rumput. Teman-teman, untuk kalian ketahui, di bagian yang ini ya, yang ada di bagian di video ini adalah bagian yang paling rempong ya, karena di sini tuh dia atasnya tuh ketutup sama atap. Kalau bagian yang lain yang di dekat frame itu nggak ada atapnya, dia kena matahari full. Kalau yang di bagian ini nih ada atap, jadi yang tumbuh itu di sini banyakkan gulma. Jadi aku sih rencananya 1 tahun ke depan aku akan rombak total taman ini. Tapi untuk sementara sekarang kita sabitin aja rumputnya. Dan ini yang disabit itu harus kondisinya mepet banget ya, karena nanti tumbuhnya itu cepet, gulmanya cepet tumbuh. Setelah disabit rumput, kemudian di bagian framenya saya menata paving block. Paving block yang saya gunakan adalah paving block yang segi 6. Tujuannya saya menata paving block ini karena nanti di sini akan saya taruh batu putih. Jadi kalau misalnya batu putih itu nggak dialasin, yang pertama kita akan kehabisan banyak batu ya, makan banyak batu karena posisinya cukup dalam. Yang kedua, kalau nggak dialasin, batunya itu bisa cepet turun nanti ke dalam tanah ya, bisa cepet ambles karena air hujan, nanti tuh dia lama-lama masuk. Dulu memang pernah dikasih batu juga di sini, dan dulu tuh nggak dikasih alas gini, jadinya batunya cepet hilang. Kemudian untuk sela-selanya si paving ini aku masukin batu hitam biasa. Tujuannya adalah supaya nanti batunya nggak nyelip di sini yang warna putih, karena kalian tahu kan kalau batu yang putih itu kan harganya lumayan ya. Sekarung itu sampai 45.000 kalau di tempatku. Jadi daripada nanti habis-habis keselip-selip di antara paving block, jadi lebih baik ini aku selipin batu. Tujuan lainnya juga supaya di daerah frame ini tetap bisa menyerap air ya, walaupun dia nanti ketimbun batu.
Kalau di plester full takutnya nanti air malah nggak jalan ya, nanti malah menggenang atau gimana, batunya lumutan gitu. Jadi aku menggunakan metode seperti ini. Oke, setelah dibongkar kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita akan bersiap untuk menata kembali halaman kita. Kita akan susun lagi tanaman-tanaman yang sudah kita turunkan. Sebelumnya saya juga menyiapkan beberapa batu bata, beberapa dingklik gitu ya teman-teman ya. Dingklik kembang, biasa saya dulu pernah bikin dingklik kembang sama teman saya. Tujuannya untuk membentuk strata tanaman, biar tanamannya kelihatan tinggi rendah gitu, lebih cantik ya. Untuk rakpot yang sudah saya cat, saya kembalikan lagi ke posisinya. Di bawah rakpot ini saya tidak langsung sentuhkan dia dengan tanah, saya alasi pakai keramik bekas untuk memperpanjang usia rak. Tanaman yang saya tata di rakpot sama dengan sebelumnya. Episia coklat-coklat saya taruh di sana 2 ya. Sebenarnya satunya nggak coklat sih, sebenarnya satunya yang agak ungu. Karena di depan ini lumayan panas ya. Kemudian saya taruh Peperomia watermelon dan Peperomia variegata. Di bawah rak saya meletakkan tanaman zizi plant, benar nggak sih namanya zizi plant ya, atau tanaman dolar ini katanya orang, sebagian bilang juga. Di bawah anggrek sudah saya taruh 2 rumpun Diventisu. Ini mumbiuk sekali, cantik kelihatannya. Kalau kemarin posisi sebelumnya dia agak jauh, sekarang saya pepetin dengan anggreknya karena memang cantik ya Diventisunya. Sebenarnya saya nggak terlalu ahli ya teman-teman dalam memadu padankan tanaman. Apa yang saya lakukan ini berdasarkan apa yang menurut saya terlihat bagus aja. Untuk tanaman saya menggunakan apa yang ada, kita nggak beli. Ini juga Dieffenbachia yang kemarin ada di sini, kita pajang lagi. Kalian boleh atur sesuka kalian gimana, yang penting terlihat indah.
Kemudian tanaman Spatophyllum bangkok ini juga sudah rimbun. Saya kembalikan lagi posisinya, saya ambil dia di tengah-tengah antara jendela ya posisinya, supaya karena dia tinggi, supaya nanti kalau buka jendela nggak terlalu terganggu. Kemudian ada Big Croy. Jangan lupa teman-teman, untuk dalam menata tanaman kita perlu juga menyiangi ya. Kalau misalnya tanaman kita sudah tinggi, sudah gondrong-gondrong, teman-teman bisa pangkas, bisa pruning ya, supaya tanamannya terlihat indah lagi. Di depan zizi plant saya taruh peperomia green. Peperomia green ini juga lumayan tumbuhnya cepat. Kemudian ini tanaman, entah ini tanaman apa ya, aku dulu dikasih sama temen, tapi dia daunnya rimbun. Biasanya aku taruh di depan ini sebagai indikator untuk siput ya. Jadi di halaman belakang dan halaman depan ada dua tanaman yang memang sengaja saya taruh sebagai indikator keberadaan siput tidak bercangkang. Jadi siput tidak bercangkang ini banyak kebetulan di rumah saya. Kalau misalnya ini tanaman yang ini dimakan banyak bolong-bolong, berarti dia ada siput di depan. Setelah menata tanaman, kemudian kita menata kaktus ya. Kaktus yang kemarin raknya sudah kita cat. Kita kembalikan lagi ke posisinya di sini. Di depan ini karena udaranya cukup bagus ya untuk tanaman-tanaman berdaun seperti Dieffenbachia, kaktus, jadi kita taruhin aja. Kemudian untuk di sini kita isi dengan batu putih. Batu putih ini kebetulan saya tidak beli ya teman-teman ya. Jadi dulu memang batu putihnya banyak dari pemilik rumah sebelumnya. Jadi saya tidak beli, saya cuma membersihkan saja batu putih yang ada. Karena di bawahnya sudah kita taruh paving block, jadi penggunaan batu kita tidak terlalu banyak ya, hanya cuman sekedar jadi lapisan atasnya saja. Kurang lebih hasilnya begini ya teman-teman ya.
biasa-biasa aja kan ya, tapi lumayan asri lah. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga kalian gak bosen. Terus dukung channel saya agar berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.